Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember. Baiklah, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengetahui materi pembelajaran kita tentang perkembangan akuntansi internasional, dan yang kedua adalah klasifikasi akuntansi internasional. Mari kita simak bersama video kali ini. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang perkembangan akuntansi internasional. Jadi, mungkin ada pertanyaan ya dari kalian, kenapa sih kita perlu mengetahui perkembangan akuntansi internasional? Jadi, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di suatu negara. Jadi, kalau kalian lihat perkembangan akuntansi di antara negara satu gitu ya dengan negara yang lain itu masing-masing berbeda. Jadi kita harus tahu kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan akuntansi, kenapa di satu negara dengan negara yang lain itu bisa berbeda. Selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana mendorong perkembangan dari akuntansi tersebut di masa yang akan datang. Itu pun berbeda karena progres di tiap negara berbeda yang menyebabkan bahwa di masa depan progres akuntansinya pun juga berbeda gitu ya. Jadi pertama adalah kalian mengetahui bagaimana sih sebenarnya perkembangan akuntansi yang harus kita pelajari itu, karena standar akuntansi di berbagai negara itu adalah hasil interaksi mereka gitu ya, antara faktor ekonominya, sejarahnya, mungkin kelembagaannya, sehingga terjadi perbedaan standar dan praktik di setiap negara. Nah, inilah yang perlu sekali kita ketahui, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di suatu negara. Jadi di dalam suatu negara terdapat 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansinya. Jadi yang pertama adalah bagaimana sumber pendanaannya. Di dalam suatu negara itu tentunya bagaimana penerimaan di berbagai negara itu berbeda-beda, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansinya. Selanjutnya adalah sistem hukumnya. Tiap negara di dunia mempunyai sistem hukum yang beragam, sehingga itu adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana kepatuhan dari suatu negara untuk melakukan akuntansi, terutama bagaimana standar-standar akuntansi itu disusun. Kemudian yang ketiga adalah perpajakan. Jadi perpajakan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Ketika perpajakan dalam suatu negara itu telah berkembang dengan regulasi yang sesuai dan dengan regulasi yang memang itu adalah ketetapan begitu ya. Jadi memang itu diterapkan dengan baik dan benar dari hulu ke hilir, maka perkembangan akuntansinya pun pasti ikut gitu ya. Jadi di sini faktor perpajakan adalah menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang keempat adalah faktor ikatan politik dan ekonomi. Jadi di sini kita harus tahu bahwa bagaimana kondisi dari politik dan ekonomi di dalam suatu negara itu benar-benar mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansinya. Ketika kondusivitas dari sistem politik di sana adalah baik, kemudian ekonominya juga stabil gitu ya, maka bisa dipastikan bahwa perkembangan akuntansinya akan mengikuti bagaimana ikatan politik dan ekonomi. Itu adalah faktor keempat dari faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di dalam suatu negara gitu ya. Yang kelima adalah inflasi. Nah, ini adalah memang menjadi masalah gitu ya, memang menjadi faktor yang memang benar-benar mempengaruhi nih perkembangan akuntansi di dalam suatu negara, karena setiap negara memiliki inflasi yang tingkatannya berbeda-beda gitu ya. Jadi ini adalah faktor kelima yang mempengaruhi
perkembangan akuntansi di dalam suatu negara. Selanjutnya adalah faktor keenam, yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Bagaimana perekonomian itu berkembang di dalam suatu negara dengan kebijakan ekonominya yang mendukung atau tidak, itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi di dalam suatu negara. Selanjutnya, faktor ketujuh adalah tingkat pendidikan. Kenapa tingkat pendidikan itu sangat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di dalam suatu negara? Karena semakin negara itu memiliki budaya untuk belajar dengan keingintahuan gitu ya, dengan rasa ingin berubah gitu ya, tingkat pendidikannya yang semakin tinggi, maka dipastikan perkembangan akuntansi di negara tersebut itu dijelaskan dari tingkat pendidikannya. Sekolah-sekolah di sana mengajarkan seperti apa tentang akuntansi. Ternyata dari perkuliahan di sana di dalam suatu negara kita bisa melihat, oh perkembangan akuntansinya di Indonesia sekarang ada akuntansi yang berbasis kualitatif seperti itu ya, bahwa tidak hanya debit kredit, itu adalah tingkat pendidikan yang beragam di tiap negara. Nah, selanjutnya adalah faktor budaya. Ini ya, faktor budaya adalah faktor yang ikut mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi dalam suatu negara. Katakanlah jika budayanya adalah negara tersebut adalah negara yang tidak langsung dapat menyerap budaya secara langsung, sehingga mereka akan memfilter dulu jika ada kebijakan dari internasional seperti itu, maka ini harus disesuaikan dengan bagaimana regulasi di negara kita, sehingga faktor budaya gitu ya menjadi faktor yang penting gitu ya, untuk sebenarnya ini faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi dalam suatu negara. Jadi ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di dalam suatu negara menurut Hofstede and Gray di sini ya, yaitu yang pertama tadi saya ulangi, sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Jadi, note ya, untuk perkembangan akuntansi internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi akuntansi internasional. Yang harus kalian tahu bahwa klasifikasi akuntansi internasional ini, kenapa sih di setiap negara itu perlu dilakukan klasifikasi? Emangnya beda, Bu, antara negara satu dengan negara yang lain? Ya, setiap negara memiliki ciri masing-masing, sehingga kita harus tahu kenapa sih klasifikasi ada perbedaan di sistem akuntansi di tiap negara itu. Jadi yang pertama adalah untuk sebagai dasar gitu ya, untuk memahami dan menganalisis perbedaan sistem akuntansi dan mengelompokkan sistem akuntansi menurut karakteristiknya. Jadi ini adalah yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya, bahwa bagaimana sih kita akan membandingkan antar negara ya. Kemudian kita akan tahu perbedaannya di sini, sehingga kita akan tahu jadi ternyata secara garis besar bagaimana pengklasifikasian akuntansi di masing-masing negara itu berbeda. Jadi yang harus kalian tahu bahwa selain pengklasifikasian itu memang dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam melihat prospek dan problem dalam masalah harmonisasi internasional. Jadi setiap negara memiliki masalah yang berbeda-beda terhadap harmonisasi internasional. Jadi memang karena setiap negara memiliki karakteristik masing-masing ya. Jadi karakteristik itulah yang memang menjadikan penciri di masing-masing negara.
Nah, hanya tinggal bagaimana ketika ada sistem keuangan akuntansi yang berlaku secara global itu dapat diharmonisasikan di dalam suatu negara, itu memang memiliki keunikan masing-masing, dan yang akan kita bahas di minggu-minggu yang selanjutnya gitu ya. Jadi memang ini adalah masih dasar, sehingga nanti kita akan melakukan klasifikasi nih. Jadi minggu besok kita akan membahas antara benua Amerika dan benua Eropa. Itu apa bedanya? Amerika dan Inggris bedanya di mana? Indonesia dengan Malaysia bedanya di mana? Itu akan kita bahas 4 minggu mendatang gitu ya. Akan kita kaji, oh ternyata inilah perbedaan dari klasifikasi akuntansi internasional. Begitu. Jadi kita akan menyimak pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, itu tadi materi kita untuk perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Jadi minggu depan kita akan langsung mengetahui bagaimana perbandingan praktik akuntansi keuangan di tiap-tiap negara di dunia. Jadi kita akan lihat nih bagaimana klasifikasi akuntansi internasionalnya. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana perbandingan praktik akuntansi keuangan antara di Amerika Serikat dengan Inggris. Minggu besoknya lagi di pertemuan keempat kita akan membahas bagaimana perbandingan akuntansi keuangan di Belanda dan Jerman. Selanjutnya bagaimana praktik akuntansi keuangan di Prancis dan Italia. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang bagaimana praktik akuntansi di Jepang dan Indonesia, sehingga kita memiliki perbandingan dan praktik yang terkini gitu ya, terkait bagaimana di mancanegara perkembangan akuntansi keuangan dan harmonisasinya terhadap internasional. Seperti itu saya akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.